Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik, sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat soal dengan live worksheet, dimana soal yang berasal dari buku bisa langsung dikerjakan oleh siswa dengan secara interaktif melalui HP siswa. Bagaimana tutorial selengkapnya? Yuk kita ikuti tutorial berikut ini. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita membuat soal. Membuat soal supaya mudah, kita membuat soal. Kali ini kita akan membuat soal dan pilihan ganda. Kita akan bahas soal pilihan ganda. Caranya, kita siapkan dulu soalnya. Bisa dengan menulis soal di Word, bisa dengan screenshot soal yang ada di buku. Ini adalah yang paling mudah. Kita cari soal di buku yang sesuai dengan yang kita butuhkan dari LKS dan lain-lain, dari internet dan sebagainya. Lalu kita screenshot karena yang kita butuhkan filenya adalah file JPEG. Lalu kita screenshot, kita simpan, kita ingat di mana tempat menyimpannya, kita kasih nama supaya mudah untuk saat kita mau upload. Nah, seperti saya contoh kali ini saya menggunakan screenshot dari buku PAI kelas 7 SMP halaman 55. Nah, ini yang akan kita buat contoh bagaimana cara membuat soal pilihan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke website live worksheet dan sekarang sudah muncul nama kita. Kita masuk ke akun kita. Berikutnya kita akan membuat soal. Bagaimana caranya? Kita klik Make Interactive Worksheet. Nah, di situ yang saya kasih tanda ini. Kemudian di situ akan muncul beberapa menu di dalam kolom Make Interactive Worksheet ini. Itu ada tutorial untuk kita bisa melihat tutorial bagaimana membuat soal. Kemudian video tutorial kalau kita ingin menyaksikan bagaimana cara membuat soal. Banyak sekali soal pilihan ganda, soal menjodohkan, soal jawaban singkat dan sebagainya. Dan nanti kita bisa belajar dari tutorial atau dari video tutorial. Cuman untuk kali ini yang mudah kita membuat soal pilihan ganda. Kita klik Get Started, yaitu membuat. Setelah kita klik Get Started, kita akan masuk ke jendela seperti ini, yaitu ada dua pilihan. Yaitu ada pilih file, lalu ada pilihan upload. Kemudian kita pilih file yang ada di dalam komputer kita yang tadi kita sudah buat soal tadi. Saya kali ini kita akan mencari soal yang tadi yang dari buku siswa tadi ya, yang 56. Kemudian setelah kita dapatkan, nah hasilnya seperti ini. Nanti akan hasil dari soal. Nah ini soal yang saya screenshot dari buku siswa PAI kelas 7 halaman 56. Tapi memang ini masih dalam sederhana gitu ya, bentuk sederhana. Yang bagus nanti bisa dikasih hiasan, bisa kasih warna dan sebagainya sebelum disimpan. Tapi ini contoh sederhana saja. Kemudian klik edit
Edit itu ada di mana? Adanya di sebelah. Nah, lalu kita buat kotak pada opsi jawaban. Jawaban A kita buat kotak, B kita buat kotak terus, C, D, dan sebagainya. Kemudian supaya hidup, supaya menjadi soal yang interaktif, maka pada kotak yang pada huruf A itu kita tuliskan rumus, yaitu rumus membuat soal pilihan ganda pada live worksheet, yaitu menuliskan select titik 2 no untuk jawaban pengecoh dan select titik 2 yes untuk kunci jawaban. Itu kita buat, kita isi semua, kita bikin kotak pada soal nomor 2, kita tulis rumus tadi, select titik 2 no untuk jawaban pengecoh dan select titik 2 yes untuk kunci jawaban. Kita tulis seperti itu, kita buat seperti itu pada soal nomor 2, pada opsi soal nomor 3, pada opsi soal A, B, C, D pada nomor 4, dan seterusnya sampai soal yang kita buat itu habis. Saya ulang rumusnya, yaitu rumus membuat soal pilihan ganda. Pada jawaban yang benar kita tulis select titik 2 yes. Pada jawaban yang salah, misalnya yang benar itu jawaban B, maka pada A, C, dan D kita tulis select no. Contohnya seperti ini. Udah seperti itu. Maka kemudian setelah selesai semua soal kita masukkan kotak tadi, kotaknya dikasih kotak satu-satu, kemudian dikasih rumus tadi, kemudian setelah selesai semua soal yang kita buat, lalu klik save. Save itu adanya di mana? Save itu adanya di sebelahnya edit tadi. Ya, ini di sini yang sudah ada. Nah, lalu setelah itu akan muncul dua pertanyaan seperti ini. Yang kiri ini adalah jika kita memperbolehkan orang lain, guru lain, atau kita buat publik gitu ya, semua orang bisa melihat soal yang sudah kita buat. Sedangkan pilihan yang kanan kalau kita hanya ingin soal yang hanya dibaca oleh siswa yang kita kirim link, kita pilih saja yang kirim. Kemudian setelah itu akan muncul jendela ini, yaitu kita diminta untuk menulis. Pertama, title kita tulis judulnya, misalnya soal latihan soal PAI kelas 7. Language kita pilih bahasa, kita pilih di situ pilihan bahasa. School subject kita pilih PAI, pendidikan Indonesia. Kemudian pada kolom grade atau level kita tulis kelas 7. Pada main content kita isi dengan PAI. Pada other content kita isi dengan PAI. Pada age from itu kita isi dengan rentang umur siswa yang boleh mengerjakan soal ini. Yaitu misalnya kalau siswa SMP ya, misalnya umur 11 tahun sampai 14 tahun misalnya. Kemudian pada deskripsi kita tulis latihan soal PAI kelas. Setelah itu kemudian kita akhiri dengan klik save. Itu lalu akan muncul jendela seperti ini. Thanks for sharing your worksheet. Nah, setelah muncul ini, yang kita lakukan adalah klik open worksheet. Nah, setelah itu lalu akan muncul pertanyaan pengaturan seperti ini, pilihan mau jadi seperti apa. Tetapi
yang paling penting, misalnya ini kita biarkan seperti settingan awal seperti ini, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita ingatkan siswa, kita beritahukan kepada siswa bahwa setelah menjawab soal, siswa harus menulis ini 3 hal ini. Yang pertama adalah student name, yaitu nama siswa. Siswa harus menulis namanya, atau lebih bagus lagi nama lengkapnya, biar kita bisa menilai dengan baik. Kemudian level atau grade, kita tulis, diminta siswa menulis kelasnya. Kemudian school subject, yaitu menulis mapelnya, PAI. Jadi 3 hal yang perlu ditulis oleh siswa setelah menjawab soal, yaitu namanya, kelasnya, dan mapelnya. Nah, setelah itu di bagian bawah akan muncul link soal yang sudah kita buat, kemudian di bawahnya ada pilihan copy link, maka kita klik copy link, kita salin ke linknya. Nah, ini udah selesai. Bisa berarti kita share link tadi melalui media sosial, misalnya melalui WA dan sebagainya. Nanti dengan mengklik link tadi, siswa bisa menjawab soal. Gitu, udah ya. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan cara membuat soal dengan live worksheet? Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membuat soal untuk para siswa kita menggunakan live worksheet, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman semua agar bisa mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.